Di tengah meningkatnya krisis energi dan polusi global, harapan baru tumbuh dari tanah Nusantara. Dari semangat anak bangsa, lahirlah sebuah inovasi yang dapat mengubah masa depan energi dunia. Bobby Boss. Bahan bakar original buatan Indonesia, Boss. Bobby Boss adalah bahan bakar nabati karya anak bangsa yang dikembangkan melalui riset bertahun-tahun. Dibuat dari tanaman penghasil minyak yang tumbuh subur di Indonesia, bahan bakar ini mampu menandingi, bahkan setara, kualitas bahan bakar RON 98 konvensional. Dalam setiap tetesnya, Bobby Boss menyimpan semangat perubahan. Revolusi energi hijau dari Indonesia dimulai. Bobby Boss resmi diluncurkan di Jonggol, Kabupaten Bogor. Dikembangkan oleh M. Ikhlas Tamrin bersama tim anak muda Indonesia setelah riset lebih dari 10 tahun, Bobby Boss hadir sebagai bahan bakar murah, beroktan tinggi, RON 98, dan nyaris tanpa emisi. Inovasi ini tak hanya menjawab tantangan energi fosil, tapi juga mengubah cara kita memandang pertanian, karena bahan baku Bobby Boss berasal dari tanaman lokal yang tumbuh di lahan persawahan Indonesia. Ramah lingkungan, efisien, dan lebih terjangkau masyarakat. Inilah langkah nyata menuju masa depan energi bersih. Acara peluncuran dihadiri tokoh nasional seperti Mulyadi, anggota DPR RI, dan Haji Amir Mahpud, PT Prima Jasa, yang siap mendukung penggunaan bahan bakar ini di armada transportasi nasional. Bobby Boss bukan sekadar bahan bakar. Ini adalah simbol kebangkitan energi merah putih, kolaborasi antara inovator, industri, dan masyarakat untuk menjadikan Indonesia produsen energi masa depan. Secara fungsi sudah berhasil, secara performa tadi saya coba gas-gas, tapi karena padat jadi saya nggak bisa ngebut gitu. Tapi insya Allah ini menjadi bagian dari opsi ya, bahwa ini adalah bahan bakar alternatif yang bisa meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ini berjalan dan ini ada dedikasi untuk Indonesia dan masyarakat supaya bisa lebih menghemat biaya transportasi mereka. Untuk bahan Bobby Boss, Pak? Bobby Boss itu saya kira lebih familiar secara dagang, itu singkatan bahan bakar orisinil buatan Indonesia Boss gitu kan. Ini untuk memudahkan dari aspek marketing aja. Kita hari ini mengundang Bapak dan rekan-rekan media, intinya apa? Kita hanya sedang memberikan informasi ke masyarakat. Indonesia mampu menciptakan bahan bakar alternatif yang sumber bahan bakunya ada di sekitar kita dengan biaya yang murah. Jadi tidak ada alasan negara membakar uang dengan subsidi energi, padahal Indonesia sudah punya solusi untuk masalah energi. Untuk ronnya sendiri, Pak? Ronnya disertifikasi Lemigas di atas 98. Luar biasa, seperti turbo Pertamina. Kita kembalikan kepada pemerintah. Saya sebagai DPR RI yang pernah di Komisi Energi, kemudian saya 5 tahun di Banggar, bahwa negara ini dalam tanda petik ya terlalu euforia dengan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi. Tapi di atas perut bumi Allah memberikan anugerah buat Indonesia yang luar biasa, dan pemerintah harus membuka diri. Anak-anak muda ini terus terang, kenapa saya tarik dan saya support? Karena bahkan mereka ditawari untuk menjadi warga negara tertentu gara-gara temuan ini. Saya sebagai warga Indonesia tentu prihatin, kenapa kalian harus pindah negara? Sudah buat Indonesia menjadi solusi, dan alhamdulillah sekarang bisa dibuktikan. Secara merek sudah ada patennya, secara inovasi sudah ada patennya, secara spek sudah ada sertifikat dari Lemigas bahwa ini confirm jadi bahan bakar. Untuk anggaran ini akan melakukan. Ya, saya ingin meringankan beban masyarakat terkait biaya transportasi dan biaya BBM mereka, supaya mereka tidak kesulitan untuk biaya operasional aktivitas mereka dalam mobilitas, terutama pembelian BBM. Tadi Pak, jadi kalau misalnya ini sudah oke, sudah confirm, kan ada mekanisme sesuai regulasi, kita follow up dulu. Yang penting hari ini kita menyampaikan ke masyarakat Indonesia, khususnya dapil saya, insya Allah akan hadir sumber bahan baku alternatif yang bisa meringankan beban hidup mereka. Saya kira itu. Bahannya adalah dari tanaman. Kita ini tanamannya punya tanaman yang sangat banyak di Indonesia dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Jadi tanaman ini adalah tidak perlu kita suruh-suruh masyarakat untuk tanam ini, karena ini benar-benar tanaman yang sangat erat kaitannya dengan pangan. Ide awalnya seperti apa sih sampai ditemukannya pengganti bahan bakar ini sendiri? Gimana? Ide awalnya seperti apa? Ya tadi, ide awalnya adalah bagaimana kita menghadirkan satu bahan bakar energi baru terbarukan, non fosil, yang kita coba hadirkan emisinya rendah, harganya bisa ekonomis, tetapi kualitasnya tinggi. Dan kita mencoba untuk mencari bahan-bahan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan akhirnya kita menemukan satu bahan ini, dan setelah kita riset cukup lama, alhamdulillah menghasilkan bahan bakar. Hasil uji cobanya dibandingin BBM yang konvensional seperti apa?
Bisa sepertiga harganya gitu? Bisa. Misalkan kita di bensin kita setelah kita udah uji hampir hasilnya keluar RON-nya 98. Jadi RON-nya 98, kalau harga RON 98 kan paling di atas 13.000. Ya kan? Dan saya yakin dengan bahan bakar ini kalau ini menjadi diadopsi harganya pasti bisa di bawah ini. Rencana akan diproduksi massal. Betul. Ini adalah satu paket. Menghasilkan Bobby Boss ini satu paket dengan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketahanan energi. Pak, ada uji mesinnya Pak? Yap. Untuk mesin sendiri Pak, gasain Pak? Sudah kita cek dan alhamdulillah aman, gak ada masalah. Karena seluruh spek yang sudah ditentukan oleh Pertamina kita juga lihat seluruh speknya dan alhamdulillah gak ada masalah. Kita sudah uji motor, sudah puluhan motor kita uji sampai hampir 600 kilo. Kita uji motor di mobil, sudah banyak mobil yang sudah kita uji, mulai dari mobil Fortuner, ada Navara, ada Sienna, ada Sierra, ada beragam mobil yang sudah kita uji, dan Innova dan segala macam alhamdulillah. Akan diproduksi massal? Ya tentunya sebagai harapan kita Bobby Boss ini menjadi satu identitas energi baru dan terbarukan di Indonesia, dan saya berharap ini menjadi satu harapannya ini menjadi bagian dari negara. Jadi kita berharap negara bisa hadir.